Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah semua? Insya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap ceria, dan tentunya tetap bersemangat. Insya Allah, dan teruslah menjadi anak yang solih-solihah, yang tangguh, cerdas, ceria, dan selalu sayang kawan, sayang sesama. Oke, berjumpa lagi dalam pembelajaran BPI, Bina Pribadi Islam. Nah, kali ini Bina Pribadi Islam akan membahas tentang materi sholat sunnah rawatib. Pada pekan lalu kita membahas tentang sholat fardu. Nah, sekarang kita akan membahas sholat sunnahnya ya. Sholat fardu masih ingat? Iya, sholat fardu yaitu sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Nah, sekarang ada yang tahu pengertian sunnah? Sunnah ya nak? Oke, sunnah adalah segala perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa, tidak apa-apa. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib, segala perbuatan yang harus dilaksanakan. Jika ditinggalkan berdosa dan jika dikerjakan mendapat pahala. Nah, sekarang pengertian sunnah ini adalah anjuran perintah dari Rasulullah, sedangkan wajib merupakan perintah langsung dari Allah. Jadi bila mencintai Rasul harus mengerjakan sunnahnya, ya. Cinta sama Rasulullah, insya Allah kita mencintai Rasulullah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mulai sekarang kita laksanakan perintah Rasulullah karena menjadi sunnah Rasul berpahala. Ya, oke. Selanjutnya, tadi udah tahu ya arti sunnah. Bila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ke pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib ini adalah 2 rakaat. Nah, keistimewaan sholat rawatib ini yaitu yang pertama, mendapat rumah di surganya Allah. Masya Allah, ada yang mau mendapat rumah di surga Allah? Oke, siapa yang mau? Ibu pun mau. Jadi kalau kepengen punya rumah di surga Allah, harus melaksanakan sholat sunnah rawatib salah satunya. Yang selanjutnya, sholat sunnah rawatib ini mempunyai keistimewaan yang pahalanya melebihi dari seisi dunia. Coba bayangkan banyaknya isi dunia ini ya nak. Nah, pahala sunnah rawatib ini lebih dari isi dunia ini, berarti sangat banyak, sangat besar ya. Jadi laksanakan sholat sunnah rawatib agar mendapat pahala yang banyak, yang besar. Nah, yang ketiga, ini tadi pahala yang besar. Insya Allah udah paham ya. Dan selanjutnya, kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ini merupakan wujud cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah merupakan perintah dan anjuran Rasul. Cinta sama Rasulullah, insya Allah kita mencintai Rasulullah, cinta kepada Allah dan Rasulnya ya. Tanamkan dalam hati ya.
kita mencintai Rasul, harus melaksanakan apa yang diperintahkan Rasul. Nah, selanjutnya di dalam sholat sunnah rawatib ini kesempatan kita untuk memperbanyak doa. Berdoalah kepada Allah di dalam sholat kita. Dan yang lebih penting, yang terakhir, diharamkan bagi kita yang melaksanakan sholat sunnah rawatib ini api neraka. Allah mengharamkan api neraka menyentuh kulit kita, menyentuh kita bagi orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Oke, anak-anak semua, masih ingat tadi ya sholat sunnah rawatib apa? Iya, sholat yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, untuk ini sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua ya, qobliyah dan ba'diyah. Ini tadi yang dikerjakan sebelum sholat fardu bernama sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu yaitu ba'diyah. Jangan kebalik ya. Qobliyah sholat yang dikerjakan sebelum, dan ba'diyah sholat yang dikerjakan sesudah. Nah, di sini silakan Ananda perhatikan ya. Sholat sunnah rawatib ini juga terbagi menjadi dua, mu'akkad dan gairu mu'akkad. Mu'akkad itu sholat sunnah yang diberatkan, yang pahalanya besar, yang hampir menyamai pahala sholat wajib. Sedangkan gairu mu'akkad yaitu sunnah yang tidak terlalu diberatkan. Dia sunnah mendapat pahala tetapi tidak terlalu diwajibkan ya, jika tidak mengerjakannya tidak apa-apa. Tetapi namanya sunnah, usahakan kita mengerjakan sholat sunnah itu ya. Di situ silakan Ananda baca ya nak ya. Insya Allah sudah paham ya dengan membacanya ya, karena sudah sering kita lakukan. Terutama waktu di sekolah, sholat zuhur itu sering kita lakukan ya. Sebelum zuhur 2 rakaat dan sesudah zuhur 2 rakaat. Nah, pada saat zuhur ini termasuk sholat sunnah yang dikuatkan, mu'akkad, yaitu sebelum sholat zuhur dan sesudahnya, termasuk sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah yang dikuatkan. Insya Allah kita sudah sering melakukannya di sekolah pada waktu tatap muka ya, belajar di sekolah. Namun hendaknya anak-anak Anda semua laksanakan itu juga di rumah ya. Bagi yang laki-laki sholatnya di masjid, sedangkan perempuan boleh dilaksanakan di rumah. Oke? Mungkin sholat sunnah rawatib ini harus kita biasakan sejak sekarang, biar menjadi pembiasaan juga ya Ananda semua. Sama halnya dengan sholat duha ya, jangan ditinggalkan. Jika perlu jadikan kebutuhan kita. Oh, aku butuh sholat itu. Jadi kalau kita butuh, kita mencari ya. Kita harus melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakannya, hatinya merasa tidak enak. Jadikan itu sebagai kebutuhan dan pembiasaan. Oke Ananda semua, terakhir Ibu berpesan kembali, jagalah sholatmu, karena sholat dapat mencegah kita dan dapat menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, sampai di sini dulu tentang sholat sunnah rawatib dan sholat yang lainnya ya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi motivasi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.